perspektif Islam berkaitan dengan manusia dan eksistensinya. Produksi adalah menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Yang diproduksi hanya yang dibolehkan dan yang menguntungkan, yaitu yang baik dan yang halal menurut Islam. Membuat suatu barang jadi barang berguna berarti memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan manusia dengan daya jual yang tinggi. Manusia tidak dapat benar-benar menciptakan barang baru, melainkan hanya dapat menciptakan barang menjadi berguna. Prinsip-prinsip produksi Islam: yang pertama, kegiatan produksi harus dilandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer, dan yang kedua, kebutuhan najiat atau kebutuhan sekunder, dan yang ketiga, kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan dan sosial. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal dan tidak boros. Yang kelima, distribusi keuntungan yang adil. B. Teori perilaku produsen Islam. Yang pertama, motivasi seorang produsen Islam harus sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan dari produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk mencapai maslahah, maka tujuan produsen itu ialah mencapai maslahah. Yang kedua, perilaku produsen dalam memproduksi barang dan jasa harus memperhatikan kehalalan dan keharaman dari suatu barang tersebut. Yang ketiga, perilaku produsen sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika, karena produsen Islam bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan di dunia, namun juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. C. Biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga jadi produk. Dengan kata lain, biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi. Macam-macam biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan berubah meskipun produksi mengalami peningkatan dan penurunan. Dua, biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang besarnya bergantung kepada jumlah produksi yang akan diolah. Yang ketiga, biaya marginal. Biaya marginal adalah pengeluaran tambahan yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi. 4. Biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang diperoleh dari penggabungan biaya variabel dan biaya tetap. 5. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya per unit yang diperoleh dengan membagi total pengeluaran dengan total output produksi. D. Efisiensi produksi dan skala ekonomi. Efisiensi produksi adalah perbandingan antara input dan output berkaitan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input. Jika rasio output besar, maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Skala ekonomi adalah suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit dibarengi dengan meningkatnya output. Semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unit yang dihasilkan. E. Perbandingan konsep produksi Islam dan konvensional. Yang pertama, dari segi perbedaan pendapat para ilmuwan. Dalam Islam, perilaku produsen dalam memproduksi barang dibatasi oleh halal dan haram, sedangkan dalam produksi konvensional tidak ada batasan. Yang kedua, dari segi motivasi. Motivasi produsen Islam ingin mendapatkan kemaslahatan, sedangkan produsen konvensional hanya memaksimumkan keuntungan sendiri. 3. Dari teori rasionalitas. Rasionalitas menurut Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan tidak melakukan kemubaziran, sedangkan konvensional untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, dari segi tujuan. Tujuan produksi dalam Islam ialah untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat, sedangkan konvensional hanya di dunia saja. 5. Dari segi sumber. Produksi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan konvensional bersumber dari hal-hal yang bersifat positivistik.